Kali ini saya akan menjelaskan proses pinjam meminjam barang. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa pengadaan barang itu tidak hanya melalui sistem pembelian ataupun pembuatan. Jadi bisa sistem pembelian, pembuatan, yang ketiga yaitu pinjam meminjam. Jadi kenapa harus pinjam meminjam? Alasan yang pertama yaitu untuk mempercepat proses pengadaan barang. Yang kedua dari segi harganya, dari segi cost. Artinya kita meminjam barang tanpa mengeluarkan uang, tetapi hanya memindahkan biaya saja. Nah, sebelum kita pinjam meminjam, kita harus konfirmasi dulu nih kepada unit yang akan kita pinjam. Bisa melalui telepon ataupun apapun itu dalam bentuk komunikasi, dan dalam hal ini intinya itu menanyakan bahwa ada nggak barang ini di unit Anda. Misalnya si unit yang akan meminjam, oke, ada, baik kita buat administrasinya. Nah, untuk administrasinya lebih lengkapnya atau alurnya akan saya jelaskan seperti berikut. Jadi kita akan mensimulasikan antara dua unit, yaitu misalnya unit A dan unit B. Oke, misalnya ini dalam satu PT yang sama. Artinya dalam PT yang sama, dia tidak akan timbul PPN. Tetapi kalau misalnya si B dan si A ini beda PT, dia akan timbul PPN atau pajak pertambahan nilai. Misalnya ini kita si A sudah konfirmasi bahwa si B punya barang dan si B menyanggupi yang pinjam, maka si A akan mengeluarkan administrasi membuat namanya langkah pertama, yaitu POSTO. Nah, POSTO ini adalah singkatannya adalah Purchase Order Stock Transfer Order, yaitu PO yang dikhususkan untuk pinjam meminjam. Dan ini hanya dibuat bisa dalam internal unit usaha itu sendiri tanpa melibatkan departemen yang lain. Kemudian setelah POSTO ini diterima oleh si B, kemudian B akan mengeluarkan barangnya untuk si A. Nah, si B dia akan mengeluarkan barang si A kepada si A. Nah, barang dasar pengeluaran barang itu adalah POSTO ini. Berdasarkan POSTO dia akan menginput dan akan mengeluarkan barang. Nah, hasil pengeluaran barang ini administrasinya yaitu dinamakan DO atau Delivery Order. Oke. Setelah itu, nah, si A akan terima barang nih, otomatis si A akan melakukan di sini penerimaan barang atau dalam istilah sistemnya itu GR. Nah, GO ini bisa juga disebut GI, good issue ya. GR adalah goods receipt, penerimaan barang. Kemudian setelah dia good receipt, otomatis kan timbul biaya nih, timbul biaya transfernya. Nah, si B akan menagihkan atau istilahnya billing. Nah, billing atau tagihan. Jadi intinya misalnya harga barangnya 1.000, jadi dia akan billing 1.000. Ini adalah sebagai bentuk kompensasi bahwa si A telah meminjam barang kepada si B. Otomatis si B kan sudah tidak punya barangnya nih, makanya biayanya dipindahkan ke si A dan dengan cara ditagih menggunakan atau istilahnya billing, misalnya 1.000. Nah, ketika ini sudah dibilling, sudah GR, maka si A ini akan melakukan namanya LIV atau dalam istilahnya pengakuan hutang, Logistic Invoice Verification. Jadi ketika sudah LIV dan ini sudah billing, artinya kan sudah bahwa si pengakuan hutang. Nah, ketika ini billing, otomatis dia punya piutang ke A, si B piutang si ke A, dan karena sudah ditagih, makanya si A harus mengakui bahwa dia mempunyai hutang kepada si B, makanya ada LIV.
Nah, jadi setelah itu ketika ini direkon maka hasilnya akan nol. Si B sudah menagihkan barangnya dan si A sudah mengakui hutangnya. Otomatis jurnalnya kan seperti apa, ibaratnya si jurnal kasarnya seperti ini, billing pas billing. Pas billing jurnalnya yang pertama yaitu otomatis ini kita akan kredit atau debit si A sebagai customer. Nah, oke, satu lagi dapat dijelaskan di sini, A itu sebagai customer, sebagai pihak yang meminjam, dan B sebagai vendor, sebagai pihak yang punya barang. Nah, customer kemudian di sini adalah persediaan. Nah, kemudian ketika LIV oleh si B, ini oleh si B, kemudian LIV oleh si A, maka di sini jurnalnya yaitu persediaannya bertambah, kemudian kreditnya itu B, vendor B. Nah, misalnya ini 1000, ini 1000, Nah, ini karena sudah kita catat ini catat, nah hasilnya akan balance. Jadi seperti itu proses pinjam meminjam barang. Jadi tidak ada sama sekali keluar uang, hanya permindahan biaya saja. Oke, jadi seperti itu cara peminjaman barang dan administrasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.